Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan membahas tentang angka penting. Jadi sebenarnya apa sih angka penting itu? Angka penting merupakan angka hasil pengukuran. Pada subbab kemarin, kita telah mempelajari tentang besaran dan pengukuran. Kita juga sempat mempelajari beberapa contoh melakukan pengukuran menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, angka-angka yang kita peroleh dari hasil pengukuran tersebut dinamakan dengan angka penting. Jadi angka penting terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ada angka pasti. Angka pasti ini atau bisa dibilang juga angka yang signifikan diperoleh dari perhitungan skala alat ukur. Namanya juga angka pasti, berarti dia angka yang sudah tidak diragukan lagi. Sedangkan untuk bagian angka penting yang kedua, yaitu ada angka tafsiran. Angka tafsiran ini bisa dibilang kebalikan dari angka pasti nih. Kalau angka pasti, dia sudah pasti atau tidak diragukan lagi. Sedangkan untuk angka tafsiran, dia merupakan angka yang masih diragukan. Langsung saja kita lihat pada contohnya agar lebih mudah dipahami. Yang pertama ada pengukuran menggunakan penggaris. Kemungkinan hasil pengukuran objek yang berbentuk persegi panjang ini, hasil pengukurannya yaitu 2,4 cm, 2,5 cm, dan 2,6 cm. Dimana dari hasil pengukuran ini kita bisa tentukan mana yang termasuk angka pasti dan mana yang termasuk angka tafsiran. Karena di setiap kemungkinan hasil pengukuran ini terdapat angka 2, yaitu 2, ini juga ada 2, di sini juga ada 2, maka bisa dipastikan bahwa 2 termasuk angka pasti. Sedangkan untuk angka yang berubah-ubah atau angka yang berbeda pada setiap hasil pengukuran, yaitu 2, 5, dan 6, ini disebut dengan angka tafsiran. Sekali lagi, untuk angka pasti dia angka yang tidak diragukan lagi atau angka signifikan. Sedangkan untuk angka tafsiran dia termasuk angka yang masih diragukan. Lanjut kita lihat pada contoh yang kedua. Ada contoh pengukuran menggunakan jangka sorong. Kemungkinan hasil pengukurannya di sini untuk pengukuran jangka sorong Ibu sudah jelaskan ya di video sebelumnya, dimana kita lihat skala utamanya. Skala utamanya di sini 3 dan ada satu garis lagi jadi 3,1. Kemudian kita tambahkan dengan skala nonius dikali 0,01. Skala noniusnya kita cari garis yang berhimpit lurus pada skala utama. Dan kemungkinan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong itu dia didapatkan hasil 3,17 cm, 3,18 cm, dan 3,19 cm. Dari kemungkinan nilai ini kita bisa tentukan mana yang angka pasti dan mana yang angka tafsiran. Di mana setiap kemungkinan hasil pengukuran di sini ada angka 3 dan 1. Di sini juga ada angka 3 dan 1, dan ini juga ada angka 3 dan 1. Maka di sini bisa langsung dikatakan bahwa 3 dan 1 dia adalah angka pasti. Sedangkan untuk 7, 8, dan 9 dia ini termasuk angka yang masih diragukan. Jadi dia termasuk angka tafsiran. Jadi bisa dibedakan ya angka pasti dan angka tafsiran. Angka tafsiran bisa juga dibilang angka terakhir dari hasil pengukuran.
Untuk yang kedua, selanjutnya kita membahas tentang aturan angka penting. Tapi sebelum membahas tentang aturan angka penting, alangkah baiknya kita membahas tentang aturan pembulatan. Di aturan pembulatan ini, kita berbicara tentang angka 5, angka yang lebih kecil dan lebih besar dari angka 5. Ibu rasa sih semuanya pasti udah pernah mendengar atau bahkan udah paham nih tentang aturan pembulatan. Yang pertama, jika angka yang akan dibuang lebih kecil daripada 5, maka angka sebelumnya tidak mengalami perubahan. Maksud dari angka yang akan dibuang ini apa, Bu? Jadi, misalkan ada 5 angka di belakang koma. Kemudian kita akan melakukan pembulatan menjadi 3 angka di belakang koma. Maka ada 2 angka yang harus kita buang. Nah, untuk meninjau apakah dia lebih kecil daripada 5 ini, kita harus melihat angka pertama dari angka yang akan kita buang. Langsung saja kita lihat pada contohnya. Di sini ada 2,554378. Ada 6 angka di belakang koma. Kemudian kita akan bulatkan dia menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi di sini angka yang akan kita buang yaitu 378. Untuk meninjau, kita harus meninjau angka pertama dari angka yang kita buang, yaitu angka 3. Karena angka 3 di sini lebih kecil daripada 5, maka angka sebelumnya dia tidak mengalami perubahan. Jadi di sini tetap menjadi 4. Hasilnya 2,554. Untuk aturan selanjutnya, jika angka yang dibuang lebih besar daripada 5, maka angka sebelumnya ditambah 1. Langsung saja kita lihat contohnya. 7,3378. 4 angka belakang koma ingin kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Yang kita tinjau adalah angka pertama yang akan dibuang, yaitu 7. Karena 7 dia lebih besar daripada 5, maka angka sebelumnya yaitu 3, dia harus ditambah dengan 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu 7,34. Selanjutnya, karena di sini sudah ada lebih kecil dan ada lebih besar, lalu bagaimana jika angka yang dibuang itu sama dengan 5? Jika angka yang dibuang sama dengan 5, maka angka sebelumnya tidak mengalami perubahan untuk bilangan genap dan ditambah 1 untuk bilangan ganjil. Jadi perlu diperhatikan angka sebelumnya apakah dia genap atau dia ganjil. Contohnya 56,875. Karena di sini angka yang dibuang 5, angka sebelumnya yaitu bilangan ganjil, maka dia harus ditambah 1. Sehingga hasil akhirnya 56,88. Ingat yang perlu ditinjau yaitu angka sebelumnya. Karena di sini ganjil, dia perlu ditambah 1. Contoh lain apabila dia bilangan sebelumnya ini genap, misalkan 56,845. Maka di sini bilangan sebelumnya 4. Karena dia bilangan genap, maka dia tidak mengalami perubahan, sehingga hasilnya 56,84. Itu merupakan aturan-aturan dalam pembulatan. Kita lanjutkan ke aturan angka penting. Terdapat beberapa aturan dalam angka penting, yaitu ada 5 aturan. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Apa saja angka bukan 0 ini? Tentunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu merupakan angka bukan 0. Jadi semua angka-angka itu termasuk angka penting. Contohnya 3,456. Berarti dia di situ terdapat 4 angka penting. 1, 2, 3, 4. Contoh lain ada 1432,1 atau 1432,1. Karena semuanya ini
bukan angka 0, maka dia semuanya termasuk angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Kemudian untuk aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Untuk angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Contohnya, 250,01. Di sini ada dua angka 0, tapi karena dia terletak di antara angka bukan 0, maka dia termasuk angka penting. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Untuk contoh yang kedua, ada 12,0007. Karena angka 0 di sini terletak di antara angka bukan 0, yaitu terletak di antara 2 dan 7, maka 3 angka 0 ini termasuk angka penting. Jadi di sini jumlah angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting. Kemudian yang ketiga, angka 0 yang dituliskan di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Untuk angka 0 yang terletak di belakang tanda desimal dan sebelumnya ada angka bukan 0, maka dia termasuk angka penting. Contohnya, 754,0. Mungkin kalau kita belum memahami aturan angka penting, maka kita bisa langsung tulis 754 gitu saja. Padahal itu salah. Karena 0 di sini dia termasuk angka penting, jadi tetap harus kita tuliskan. Jadi di sini jumlah angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Untuk contoh lain, ada 43,000. Karena 0 di sini di sebelah belakangnya tanda desimal atau tanda koma dan didahului angka bukan 0, yaitu di sini 3. Maka 30 di sini dia termasuk angka penting. Jadi di sini jumlah angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Untuk aturan yang keempat, semua angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sekali lagi, semua angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Di sini contohnya 0,001. Karena angka 0-nya ini berada di depan angka bukan 0, maka dia tidak dianggap angka penting. Sehingga hanya ada satu angka penting di sini. Untuk contoh lain, 0,0243. Karena 0,0 berada di depan angka bukan 0, maka dia tidak dianggap angka penting. Sehingga hanya ada 1, 2, 3 angka penting. Untuk aturan yang terakhir, yaitu angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sekali lagi, angka 0 yang ditulis di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Contohnya, ini bisa langsung kita baca 250.000 atau 250000. Karena angka 0-nya ditulis di belakang angka bukan 0, maka dia tidak dianggap angka penting, sehingga dia hanya ada 1, 2 angka penting saja. Untuk yang tadi, aturan ketiga, angka 0 kan berada di belakang tanda desimal, maka dia dianggap angka penting. Sedangkan kalau untuk angka yang tidak ada angka desimalnya, angka 0 hanya ada berada di belakang angka bukan 0, dia tidak termasuk angka penting. Jadi tolong dibedakan antara angka biasa, angka bukan 0, dan juga angka 0 yang berada di belakang desimal. Untuk contoh selanjutnya ada 121.000 atau 121.000. Di sini hanya ada 1, 2, 3. Sekali lagi, 3 0-nya ini tidak dianggap angka penting.
sehingga hanya ada 3 angka penting saja. Untuk selanjutnya, ada aturan berhitung dengan angka penting. Yang pertama, kita berbicara tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebelum mengenal angka penting, contohnya ketika kita melakukan proses penjumlahan 55,64 ditambah 2,1, maka pasti kita menuliskan hasilnya 57,74 saja. Padahal jawaban ini kurang tepat loh. Kita harus memperhatikan jumlah angka pentingnya. Untuk aturannya, bisa kita lihat contoh-contoh berikut ini dulu. Misal 55,64 ditambah dengan 2,1. 55,64 ketelitian hingga 1/100. Di sini yang kita lihat angka tafsirannya, karena 4 di sini dalam bentuk 2 angka di belakang koma, dia ketelitiannya bisa 1/100. Untuk 2,1, angka tafsirannya dia hanya 1 angka di belakang koma, sehingga ketelitiannya hingga 1/10. Untuk hasilnya 57,74 cm, angka 7 dan 4 dia menunjukkan 2 angka tafsiran. Mohon maaf, di sini sebenarnya tafsiran bukan taksiran. Tapi di hasil akhir kita hanya akan menuliskan 1 angka tafsiran saja, yaitu 57,7 cm. Untuk contoh yang kedua, ada operasi pengurangan 66,641 cm, ketelitian hingga 1/1000. Karena di sini ada 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk 51,12 ketelitian hingga 1/100. Untuk hasilnya 15,521. Angka 5, 2, dan 1 menunjukkan 3 angka tafsiran. Tapi kita hanya akan menuliskan menjadi 2 angka tafsiran saja, sehingga hasilnya 15,52 cm. Dari 2 contoh ini, dapat kita simpulkan bahwa dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, dia menggunakan ketelitian yang paling terkecil. Atau bisa dikatakan dia menggunakan angka tafsiran yang terkecil. Seperti ini 2,1, angka tafsirannya hanya 1 kan? Ketelitian yang terkecil juga 1/10. Sehingga hasilnya hanya ditulis 1 angka tafsiran. Untuk pengurangan ini ada 2 angka tafsiran, sedangkan di sini ada 3. Kita harus pilih yang angka tafsirannya terkecil atau angka di belakang komanya yang terkecil. Karena di sini di belakang koma ada 2, maka hasil akhirnya kita tulis juga 2 angka di belakang koma. Untuk selanjutnya, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian. Kalau di penjumlahan dan pengurangan kita menentukannya dari angka tafsiran, untuk perkalian dan pembagian kita harus melihat angka pentingnya. Hasil akhir dari perhitungan harus kita gunakan angka penting yang terkecil. Langsung saja kita lihat contohnya. Ada 13,64, ada 4 angka penting, 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan 2,4. 2 dan 4 sehingga ada 2 angka penting. Hasilnya 32,736. Ingat, hasil akhir kita harus menggunakan aturan angka penting yang terkecil. Di sini ada 2 angka penting sehingga hasil akhirnya harus berupa 2 angka penting. Sehingga 32,736 harus kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Karena angka yang kita buang yaitu 736, 7 dia bernilai lebih besar daripada 5, sehingga angka sebelumnya harus ditambah 1, sehingga hasil akhirnya yaitu 33, 2 angka penting. Untuk contoh pembagian, 92,75
ada 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Kita bagi dengan 0,5. Ingat, karena 0 ini berada di depan angka bukan 0, maka dia tidak dianggap angka penting, sehingga di sini hanya ada 1 angka penting. Untuk hasilnya 185,5. Tapi kita harus tuliskan dia di angka penting terkecil, yaitu 1 angka penting. Di sini ada 185,5, sehingga angka yang harus kita buang 8, 5, dan 5. Karena 8 di sini lebih besar daripada 5, maka angka sebelumnya harus ditambah 1. 1 ditambah 1 yaitu 2. Karena dia dalam bentuk ratusan, maka bisa kita kalikan dengan 10 pangkat 2. Ini kalau dibulatkan hasilnya 200 kan? Kemudian kita bisa tulis dia dalam bentuk notasi 10 pangkat 2, karena 10 pangkat 2 ini tidak termasuk dalam angka penting. Sehingga di sini angka pentingnya hanya 2, yaitu 1 angka penting. Perlu dipahami lagi bahwa dalam perkalian dan pembagian, kita menggunakan angka penting yang terkecil. Selanjutnya, bagaimana jika perkalian dan pembagian angka penting dikalikan atau dibagi dengan bilangan eksak? Sebentar, sebelumnya apa sih bilangan eksak itu? Bilangan eksak merupakan bilangan yang pasti, tidak punya angka tafsiran dan tidak punya satuan. Ingat, dia tidak punya angka tafsiran. Langsung saja Ibu jelaskan contohnya. Oh, sebentar. Di sini ada kata kuncinya. Untuk perkalian dan pembagian angka penting dengan bilangan eksak, untuk hasil akhirnya kita harus melihat pada jumlah angka pentingnya. Contohnya di sini ada 27,56. Ada 4 angka penting. Kita kalikan dengan bilangan eksak 12. 12 ini dia termasuk bilangan eksak, bilangan pasti saja, karena tidak memiliki angka tafsiran. Hasilnya 330,72. Aturannya, kita harus menentukan pada jumlah bilang angka pentingnya. Karena di sini angka pentingnya ada 4, maka hasil akhirnya juga ditulis dalam 4 angka penting, yaitu 330,7. Sekali lagi, untuk perkalian pembagian angka penting dengan bilangan eksak, maka hasil akhirnya kita harus didasarkan pada jumlah angka pentingnya. Nah, demikian tadi penjelasan tentang materi hari ini, di mana kita sudah belajar tentang angka penting. Semoga penjelasan tadi dapat mudah dipahami, dan semoga kalian diberikan kemudahan dalam proses belajar. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.